Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan proyek UAS dari mata kuliah kecerdasan buatan yang pada proyek kedua ini diminta untuk membuat machine learning. Nah, jadi saya sudah membuatkan judulnya machine learning model apa yang akan saya pakai, yaitu implementasi algoritma decision tree untuk klasifikasi resiko penyakit diabetes mellitus pada PIMA Indian dataset. Nah, jadi nanti saya pertama akan menjelaskan datasetnya, kemudian atributnya, masuk kepada source code-nya, dan membaca hasil resultnya. Dan kenapa saya memilih decision tree untuk project machine learning ini. Nah, saya masuk kepada pembahasannya. Dataset PIMA Indians. Jadi dataset PIMA Indian diabetes ini merupakan salah satu dataset paling ikonik di dunia machine learning untuk kasus klasifikasi medis. Nah, saya memakai data ini juga berdasarkan rujukan jurnal, sehingga mempermudah saya dalam mengerjakan proyek ini. Yang pertama kali dalam membuat model machine learning. Nah, jadi di dataset PIMA Indian data diabetes ini, yaitu populasi semua pasien adalah wanita keturunan suku PIMA, yaitu suku asli Amerika yang tinggal di dekat Phoenix, Arizona. Kemudian kriterianya itu perempuan berusia minimal 21 tahun. Jumlah datanya ada 768 sampel, dan jumlah atributnya nanti kolomnya yaitu 9 kolom. 8 itu merupakan bagian inputan dari data medis, dan 1 kolom itu adalah target kolom output atau hasilnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas dari atribut datasetnya, atribut yang menjadi inputan untuk dapat mengklasifikasikan penyakit diabetes. Jadi di sini ada 8 atribut yang menjadi input bagi model decision tree untuk melakukan prediksi. Yang pertama, pregnancy, kehamilan, menunjukkan frekuensi atau jumlah kehamilan yang pernah dialami oleh pasien. Kemudian atribut kedua yaitu glukosa. Glukosa itu adalah kadar gula dalam plasma darah dengan satuan miligram per desiliter yang diukur dalam tes toleransi glukosa. Jadi glukosa ini adalah indikator utama di dalam mengklasifikasikan penyakit diabetes dari segi medis. Nah, selanjutnya atribut yang ketiga yaitu blood pressure atau tekanan darah. Nah, untuk pengukuran tekanan darah ini sendiri nanti dia diambil adalah pengukuran tekanan darah diastolik. Pengukuran darah diastolik itu sendiri adalah tekanan saat jantung beristirahat di antara detak jantung. Nah, satuannya itu adalah milimeter merkuri. Kenapa milimeter merkuri? Jadi pada saat melakukan blood pressure test atau tekanan tes darah, itu seberapa kuat darah akan mendorong cairan merkuri di dalam tabung uji. Jadi apabila tekanan darah mendorong cairan merkuri itu sampai di 120 mili, maka tekanan darah itulah nilainya gitu. Nah, selanjutnya atribut keempat yaitu skin thickness atau ketebalan kulit. Nah, ketebalan lipatan kulit pada otot triceps itu digunakan untuk memperkirakan kadar lemak dalam tubuh. Nah, atribut yang kelima adalah insulin. Kadar insulin dalam darah dites dalam satuan mikrounit per milimeter. Untuk jelasnya nanti akan saya jelaskan lagi mengenai insulin ini. Kemudian
Atribut keenam adalah BMI, Body Mass Index atau bobot berat badan. Nah, jadi bisa menggambarkan untuk tingkat obesitas. Atribut yang ketujuh adalah age, adalah usia atau age, yaitu skor dihitung berdasarkan riwayat kesehatan. Age ini maksudnya adalah usia pasien pada saat data ini diambil. Kemudian atribut yang terakhir, yang kedelapan, yaitu diabetes pedigree function, yaitu skor yang dihitung berdasarkan riwayat kesehatan keluarga. Jadi semakin tinggi nilai genetiknya, semakin besar risiko penurunannya, seperti genetik dalam keluarga, masalah penyakit keturunan. Baik, selanjutnya setelah penjelasan mengenai atribut, itu kita akan bahas mengenai target hasil variabel depend Y. Maksudnya di sini merupakan label yang akan diprediksi. Dependent itu tergantung, karena nilainya bergantung pada variabel lain. Jadi maksudnya itu nanti dia hasilnya itu bergantung dari atribut ya, glukosa, usia, berat badan, dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya nanti hasilnya itu adalah nilai yang kita buat. 0 itu adalah pasien tidak diabetes atau sehat. Kemudian nilai 1 itu adalah pasien positif diabetes. Nah, tabel hasilnya akhirnya itu outcome-nya itu yaitu 0 dan 1, di mana 0 pasien tidak diabetes atau sehat dan 1 itu pasien positif diabetes. Nah, di dalam proyek ini, jika glukosa tinggi, maka besar kemungkinan outcome-nya adalah 1. Nah, berarti positifnya adalah diabetes, karena atribut atribut glukosa ini adalah yang paling mempengaruhi keputusan penyakit diabetes. Nah, saya akan masuk pembahasannya ke source code yang saya buat di Google Colab untuk membuat model dari machine learning ini. Nah, di sini saya menggunakan bahasa pemrogramannya adalah Python. Nah, di sini import Panda SPD ini maksudnya adalah kode untuk mengambil data. Jadi saya datasetnya itu tidak saya simpan di local drive saya, tapi datasetnya kita langsung ambil dari repository public. Di sini saya import pandas SPD. Ini maksudnya kode untuk mengambil dataset langsung dari repository publik. Ini URL-nya itu dari GitHub. Nah, dan nama kolomnya itu kehamilan, atribut sesuai dengan atribut kita tadi ya, kehamilan, glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, berat badan, riwayat keluarga, usia, dan tentunya nanti hasilnya. Nah, di sini saya akan merunning. Ini dia untuk membaca dataset, kemudian melihat ringkasan data, dan melihat rata-rata nilai minimum maksimum. Di sini akan saya running saja. Nah, baik. Nah, di sini
bisa dilihat bahwa sampel datanya ada 768 inputan. Nah, kemudian untuk di kolom kehamilan, di atribut kehamilan itu semuanya datanya 768, jadi tidak ada data yang kosong untuk kehamilan. Begitu juga untuk glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, berat badan, riwayat keluarga, usia, dan kemudian untuk hasilnya nanti. Nah, ini maksudnya jumlah data yang ada pada setiap kolomnya. Jadi tidak ada data yang kosong ya, ada 768. Nah, kemudian pada bagian ini tadi yang kita tampilkan, count itu tadi ya seperti saya bilang jumlah datanya. Jadi data kehamilan itu ada 768 data. Kemudian glukosa juga ada 768 data. Tekanan darah itu ada 768 data dan seterusnya. Kemudian MIAN ini adalah nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata pasien, contoh untuk glukosa darah, itu rata-rata glukosa darah pasien ada di 120. Nah, saya akan berfokus kepada atribut glukosa. Nanti pada saat decision tree-nya juga, glukosa ini akan menjadi keputusan pertama terhadap orang itu kemungkinan terindikasi diabetes atau tidak. Nah, itu untuk mean, nilai rata-ratanya. Kemudian untuk usia berarti nilai rata-rata usianya itu dari 768 pasien yang dites ini rata-rata usianya berada di 33 tahun. Kemudian untuk standar deviasi ini, STD standar deviasi, itu seberapa jauh data menyebar dari mean. Jadi seberapa jauh dari nilai rata-rata. Berarti semakin besar angkanya, semakin bervariasi juga kondisi pasiennya. Nah, untuk minimum ini maksudnya adalah nilai minimal. Seperti pada usia itu berarti memang kita sudah sampaikan tadi di awal, usia minimal itu adalah 21 tahun. Kemudian ini 0,000 ini. Nah, untuk tadi minimum ini adalah nilai minimal. Seperti pada usia itu adalah minimal usia 21. Tapi kenapa data yang lain ini nilai minimalnya 0,000? Karena ini adalah dataset yang saya ambil dari repository publik. Nah, jadi agar nanti tetap dapat diproses, semisal ada pasien yang tidak melakukan satu tes dari beberapa atribut yang dijadikan penentu ini, seperti misalnya tes tekanan darah, agar nanti tetap dapat diproses, kolom itu tidak 0, maka diberikan data dengan nilai berupa 0. Nah, karena ini data dari repository publik, ya inilah kondisinya. Nah, jadi 0 di sini maksudnya adalah data yang tidak ada atau tidak diisi, namun agar dataset tetap bisa dipakai maka diisi dengan 0. Nah, kemudian 25% menunjukkan bahwa 25% pasien memiliki nilai di bawah angka tersebut. Seperti untuk glukosa, jadi 25 pasien itu memiliki nilai glukosa 99. Nah, begitu juga untuk 50%, yaitu menjadi titik tengah atau median, menunjukkan bahwa 50% pasien memiliki berat badan di bawah 32 kilo. Nah, kemudian untuk 75%, contohnya itu menunjukkan bahwa 75% pasien memiliki nilai di bawah angka tersebut. Jadi menunjukkan bahwa 75% pasien memiliki nilai di bawah angka tersebut. Contoh 75 pasien memiliki tekanan darah di bawah 80. Nah, kemudian max ini tentunya adalah nilai maksimal
dari setiap kolom yang ada. Dapat dilihat seperti contohnya di sini untuk usia, berarti usia paling tua dari dataset ini adalah sampel dengan usia 81 tahun. Nah, saya akan lanjut ke bagian berikutnya. Nah, di bagian ini yaitu untuk membagi data dalam machine learning. Nah, jadi dalam machine learning itu kita tidak boleh memberikan semua data untuk dipelajari. Harus dibagi menjadi dua. Nah, jadi data training itu biasanya di 80%, kemudian data testing itu di 20%. Nah, jadi di sini kita akan memisahkan fitur X yang menjadi nilai-nilai atribut tadi dengan target Y yang akan menjadi kolom hasil 10 tadi. Nah, membagi data 80% untuk di training dan 20% untuk di tes. Nah, saya akan running programnya. Nah, data latihan selesai. Jadi data yang dipakai untuk latihan itu ada 614 data dari 8 atribut, dan kemudian data yang dipakai untuk uji itu ada 154 data dari 8 atribut kita tadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi untuk membuat model pohon keputusan. Karena ini tadi saya memakainya machine learning untuk mulai. Nah, di bagian ini, selanjutnya di bagian ini kita akan membuat model dari pohon keputusan atau decision tree, karena inilah model yang memang saya gunakan dalam machine learning ini. Nah, jadi from Skylearn tree import decision tree classifier. Inilah dia fungsinya untuk memanggil, inilah fungsi untuk memanggil agar bisa membuat model pohon keputusan. Kemudian kita inisiasi modelnya. Di sini saya buat model classifier diabetes. Jadi model untuk mengklasifikasikan diabetes. Nah, untuk kedalamannya sendiri, pohonnya itu akan punya 3 level yang mudah agar dapat mudah dibaca. Nah, nanti saya akan tunjukkan hasilnya apabila kedalaman dari level pohonnya ini saya naikkan. Apa pengaruhnya terhadap result? Nah, di sini pertama saya akan menetapkan 3 dulu. Kemudian kita akan melatih dari model decision tree ini. Nah, saya akan runningkan. Apabila berhasil, dia akan keluar notifikasi print model selesai dilatih. Nah, selanjutnya akan masuk kepada bagian mengambil alat ukur untuk mengevaluasi seberapa akurat model AI kita. Nah, di sini kita akan melihat akurasinya itu berapa dari model yang sudah kita bangun. Nah, ini dia rumusnya, skor akurasi kali 100. Nanti akan muncul ke dalam persenan. Ini dia untuk rumusnya. Nah, kita akan menghitung skor akurasi dengan membandingkan jawaban dari hasil Y-test dengan jawaban prediksi model. Nah, saya akan running untuk programnya.
Oke, bisa dilihat di sini model akurasinya itu tercapai 75,97%. Kita akan genapkan saja menjadi 76%. Nah, untuk laporannya ini kita dapat membacanya seperti ini. Jadi presisinya itu terhadap nilai 0 itu tadi adalah kondisi orang yang tidak menderita diabetes atau orang sehat, dan 1 itu adalah orang yang menderita diabetes. Jadi terhadap data yang dites tadi, untuk menentukan orang sehat itu dari persentasenya, resultnya itu mencapai akurasi 80%. Nah, dan dari data yang dites tadi, untuk mendapatkan orang sampel yang menderita penyakit diabetes itu sebanyak 68%. Oke, boleh dilihat kemari. Nah, ini dia akurasi model tadi classifier diabetes itu 75,97%. Kita genapkan menjadi 76%. Nah, akurasi 76%. Secara keseluruhan, model berhasil menebak dengan benar 76 dari 100 pasien. Nah, untuk precision tadi sendiri yang ada di kelas 1 68, artinya jika AI menebak seorang pasien diabetes, tingkat akurasinya adalah 68%. Nah, begitu juga kebalikannya, jika AI menebak seorang pasien tidak menderita diabetes, maka tingkat akurasinya adalah 80%. Karena 0 itu adalah tidak menderita diabetes dan 1 itu menderita diabetes. Nah, untuk recall ini sendiri adalah 84% untuk 0, yaitu orang yang tidak menderita diabetes. Berarti model bisa mengenali orang yang benar-benar sehat. Jadi 80% dari total orang yang sehat berhasil diidentifikasi dengan benar. Nah, dan berarti 62% dari total orang yang sakit diabetes berhasil diidentifikasi dengan benar. Seperti itu membacanya dari hasil resultnya. Nah, kemudian untuk F1 score ini, untuk angkanya itu di 82% untuk orang yang tidak menderita diabetes. Itu berarti menunjukkan model AI sudah stabil dalam mengenali pasien yang tidak menderita diabetes. Dan juga 85% menunjukkan berarti model AI sudah stabil dalam mengenali pasien yang menderita diabetes. Jadi untuk orang yang tidak menderita diabetes, dia sudah mengenali stabil di 82%, dan untuk orang yang kena diabetes, dia sudah stabil mengenali di 85%. Nah, kita kembali lagi dulu kepada source code-nya. Nah, jadi itulah hasil untuk membaca resultnya di sini. Selanjutnya saya akan masuk kepada, nah, di sini adalah mengambil fungsi untuk visualisasi pohon keputusan. Jadi di sini untuk mengeluarkan hasil pohon keputusan yang sudah dibuat oleh model yang kita bangun ini. Nah, kemudian untuk menghitung akurasi model tadi, di bagian ini penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada macro average, kemudian ada weight average.
Nah, jadi macro average adalah nilai rata-rata biasa yang tidak memperdulikan jumlah data. Ini dia jumlah data support. Jumlah data yang dijadikan sampel di masing-masing kelas. Nah, metrik ini menganggap kelas 0, di mana 0 tadi adalah sehat, dan kelas 1 adalah diabetes, sama pentingnya meskipun jumlah orang sehat selalu lebih banyak. Menunjukkan seberapa adil model terhadap kelas yang datanya sedikit. Jika angka ini jauh lebih kecil dari akurasi, berarti model hanya baik di satu kelas saja. Nah, karena angka macro average kita ada di 74%, tidak jauh dari akurasi yaitu 76%, berarti modelnya sudah cukup adil. Karena saya disclaimer dulu, dari rujukan jurnalnya itu yang saya baca juga, bahwasanya untuk data medis apabila berhasil di atas 75% itu sudah cukup baik, karena itu adalah data real apabila dibuat klasifikasi di dalam bidang medis. Nah, saya lanjut lagi ke weight average. Adalah nilai rata-rata yang memperhitungkan jumlah data support. Nah, jumlah sampel ini dia perhitungkan. Maksudnya, karena data pasien sehat lebih banyak, maka performa model dalam menebak orang sehat diberikan bobot atau pengaruh yang lebih besar pada hasil akhir. Nah, fungsinya untuk memberikan gambaran performa model yang lebih realistis sesuai dengan kondisi nyata dataset yang tidak seimbang. Nah, jadi itu tadi untuk result kita, hasilnya dan akurasinya. Nah, baik, sebelum kita lanjut kepada menampilkan decision tree-nya, saya akan bahas kepada poin yang tadi saya bilang, apa yang terjadi apabila level pohonnya saya buat lebih dalam lagi. Di sini saya akan ganti max depth-nya, level kedalamannya itu ke nilai 4. Nah, kita akan mentrainingnya lagi. Oke, model selesai dilatih. Nah, di sini saya akan running kembali. Ingat, di sini akurasinya di 75,97%, kita genapkan 76%. Nah, saya akan running. Lihat, turun menjadi 69,48%. Nah, sebelum menjelaskan, saya akan ganti lagi, coba ke, mari saya ganti lagi levelnya ini, kedalamannya menjadi 5. Kita akan training lagi, dan kemudian saya akan tampilkan lagi. Nah, naik jauh, 79,22%, bahkan naik dari sebelumnya yang di 76 juga. Nah, kondisi ini bisa kita namakan overfitting. Overfitting itu memiliki ciri di mana pada level pohon 3, saat dinaikkan kepada level pohon 4, akurasinya turun. Tapi saat dinaikkan kembali ke level pohon 5, malah naik drastis. Nah, itu sudah menjadi ciri-ciri dari overfitting. Overfitting itu sendiri adalah kondisi di mana model terlalu menghafal dari dataset yang diberikan.
Jadi model sudah sangat mahir terhadap dataset contoh, namun akan gagal apabila kita training dengan dataset real atau dataset baru, karena dia sudah membuat kondisi-kondisi untuk menentukan keputusan sampai kepada tingkat kelima, yang bahkan bisa jadi kondisi itu hanya diperuntukkan untuk satu sampel saja, sehingga tidak lagi umum ketika dipakaikan data baru. Contoh, pada saat level 1 dia hanya memutuskan orang itu terindeks sehat atau diabetes melalui data glukosa saja. Nah, pada tahap level 2 dia akan menentukan orang sehat atau terkena diabetes bisa sudah menggunakan data glukosa dan berat badan. Nah, lanjut kepada tingkat level berikutnya. Bisa saja dia sudah membuat sampai statement keputusan. Di situ dia menentukan bisa menggunakan glukosa, menggunakan usia, menggunakan berat badan, menggunakan kehamilan yang sudah tidak kategori umum lagi, sehingga dia akan semakin baik terhadap dataset yang sudah dilatih, tapi dengan data real yang nanti umum dimasukkan kembali dia gagal. Itulah overfitting, di mana model sudah memiliki akurasi yang sangat tinggi terhadap dataset training, tapi gagal ketika mengeksekusi dataset yang baru. Nah, itu pemahaman yang bisa saya berikan. Kemudian saya akan lanjut kepada poin untuk mengambil fungsi untuk memvisualisasikan pohon keputusan. Ya, balik lagi di sini saya akan menampilkan model dari decision tree yang sudah saya buat di dalam mengambil keputusannya untuk mengklasifikasikannya. Jadi di sini saya akan mengambil fungsi untuk visualisasi decision tree, kemudian mengambil library untuk mengatur tampilan grafik dan ukuran gambar. Nah, di sinilah ketentuannya untuk menampilkan gambar final. Nah, baik. Jadi di sini decision tree-nya ini kita melihatnya seperti ini. Jadi untuk data glukosa lebih kecil atau sama dengan 127. Kemudian gini ini adalah datanya itu kemurnian data. Jadi data itu masih tercampur atau tidak. Semakin mendekati 0 itu berarti datanya sudah tidak tercampur lagi. Jadi maksudnya di sini adalah data sampelnya itu masih tercampur antara orang yang sehat dan orang yang diabetes. Nah, itulah Gini nih. Jadi ini masih datanya tercampur. Dia semakin mendekati 0, itu berarti datanya sudah semakin baik, semakin murni. Satu klasifikasi saja, tidak tercampur lagi. Maaf, satu golongan saja ya. Jadi kemudian sampelnya itu 614. Nah, di mana value-nya dari 614 ini 401 adalah data orang yang sehat, 213 adalah data orang yang dianggap diabetes. Nah, untuk di sini dia belum menentukan kelasnya itu. Dia masih menentukan kelasnya itu tidak diabetes. Kemudian di ketentuan awal, apabila glukosa lebih kecil atau sama dengan 127, maka dia akan ke pohon di sebelah sini, true. Nah, bila lebih besar dari 127, maka dia akan kemari, false. Nah, begitu seterusnya. Untuk di bagian sini data usia. Nah, untuk usia lebih
kecil atau sama dengan 28. Kemudian dari gininya itu belum mendekati 0. Nah, dan sampelnya itu dari 390, 314 itu diidentifikasi tidak diabetes, 76 diidentifikasi mungkin diabetes gitu. Nah, terus sampai ke bawah sini di mana dia selanjutnya diputuskan dengan data berat badan. Nah, itu kalau dia yang ke true. Sekarang kita lihat yang ke false. Apabila dia ke false, untuk kolom biru ini semakin biru, itu berarti dia menderita diabetes. Nah, bisa dilihat false ini berat badan di bawah atau sama dengan 29. Nah, kemudian apabila berat badan di bawah 29, maka dia bisa tergolong tidak diabetes. Tapi di sini dilihat lagi dengan glukosa. Jadi glukosanya itu apabila dia berat badannya di bawah dari 29, tapi saat di sini glukosanya itu dia tidak di bawah 146, maka dia masih bisa tergolong diabetes. Nah, seperti sini bisa dilihat yang paling kecil gininya mendekati 0 adalah di bagian sini paling pojok kiri dan paling pojok kanan. Nah, di mana gininya itu sudah bisa dikatakan mendekati 0, itu berarti datanya sudah tidak tercampur lagi, sudah data murni. Berarti dari 124 sampel ini 123-nya sudah jelas data sehat, 0, tidak diabetes. Nah, walaupun masih ada satu, tapi karena perbandingannya sudah sangat jauh, maka dia tetap dikategorikan sehat, tidak diabetes. Nah, begitu pula di kolom atau kita bilangnya node yang ini, dia gininya sudah mendekati 0, dan dari sampel 55, dia 50 yang terdeteksi diabetes. Sudah jauh dengan yang tidak diabetes hanya 5, sehingga di bagian ini dia sudah tergolong kepada diabetes. Nah, itu dari maksudnya dia jadi menseleksi. Apabila glukosanya rendah, dia kemari, kemudian lanjut ke seleksi berikutnya. Apabila dia glukosanya tinggi, dia kemari, lanjut ke seleksi berikutnya. Begitulah maksud dari decision tree-nya ini. Itu pemahaman yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini saya ada menambahkan sedikit, semoga dapat dilihat sebagai penjelasan tambahan bonus. Di sini adalah menampilkan korelasi antara atribut terhadap diabetes gitu. Jadi maksudnya atribut tadi dari 8 atribut yang kita miliki, kehamilan, glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, berat badan, kemudian riwayat keluarga dan usia. Nah, korelasinya itu mendekati diabetes itu seberapa bisa dilihat. Nah, di sini indikasi 1 itu berarti dia dekat dengan korelasinya. Kemudian 0 otomatis korelasinya jauh, dan warnanya semakin gelap merah itu berarti korelasinya dekat. Apabila biru terang korelasinya itu jauh. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, maaf sebentar. Nah, kalau kita lihat di sini, 1 pada kolom kehamilan, bernilai 1 pada kehamilan, itu tidak kita lihat karena memang itu adalah dirinya sendiri. Jadi bisa dibilang sudah pasti memiliki korelasi yang tinggi kehamilan terhadap kehamilan. Jadi kita bisa abaikan nilai 1 diagonal di kolom-kolom ini karena itu adalah dirinya sendiri. Jadi kita bisa lihat di sini misalnya kehamilan
berkaitan dekat dengan usia yang mendekati nilainya semakin mendekati 1. Karena otomatis secara logika usia semakin tua, semakin tinggi, mungkin sudah hamil. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini korelasinya. Yang kedua, glukosa. Glukosa memiliki korelasi yang cukup tinggi terhadap usia dan tekanan darah. Nah, kemudian kita bisa lihat juga tekanan darah memiliki keterkaitan terhadap usia, terhadap berat badan, terhadap ketebalan kulit, dan juga glukosa. Nah, jadi seperti itu membaca dari peta korelasi fitur diabetes ini. Jadi korelasi terhadap atribut ini kepada atribut atau untuk membantu klasifikasi diabetesnya itu. Nah, baik, jadi di awal saya sudah menjelaskan tentang datasetnya, kemudian saya sudah menjelaskan tentang atribut-atributnya, kemudian saya sudah juga melihatkan modelnya, mulai dari mentrainingnya sampai hasilnya, resultnya, akurasinya, kemudian menampilkan decision tree, model decision tree-nya. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan semua mengenai project tugas 2 untuk UAS kecerdasan buatan ini. Nah, untuk kenapa saya memilih model decision tree-nya ini, yang pertama, nanti saya akan sertakan link jurnalnya yang menjadi referensi saya, judul ataupun link jurnalnya yang menjadi referensi saya. Kenapa memilih decision tree untuk dataset diabetes, klasifikasi diabetes ini, untuk data kesehatan klasifikasi diabetes ini. Nah, dan juga kenapa saya memilih model decision tree ini, dikarenakan ketahanan terhadap outlier dan skala data. Jadi data klinis seringkali memiliki rentang angka yang berbeda jauh. Misal glukosa bisa ratusan, sedangkan riwayat keluarga bisa datanya rendah atau bahkan 1. Jadi decision tree tidak sensitif terhadap perbedaan skala data atau adanya outlier. Nah, model ini melakukan pembagian berdasarkan ambang batas atau thresholding, sehingga tidak perlu melakukan normalisasi data seperti scaling, sehingga integritas nilai asli medis tetap terjaga. Nah, untuk jurnalnya tadi yang saya bilang, mungkin saya akan tampilkan sedikit sebentar di sini sebelum saya tutup video ini. Nanti saya akan sertakan daftar pustakanya, dan kalau bisa saya akan sertakan linknya. Nah, ini dia. Ini jurnal Scopus Q2, Diabetes Prediction Using Machine Learning Algorithm. Jadi di sini dia menggunakan berbagai macam algoritma, tapi di kesimpulan akhir dia mengatakan bahwa decision tree memang yang lebih baik untuk data kesehatan. Nah, baik, itu saja yang dapat saya bahas dan sampaikan di dalam video tugas ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.